memaparkan materi mengenai program pengayaan dan remedial. Saya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Resmiani Saulia. Yang kedua, Yuli Kristiawati. Yang ketiga, Regina Sucianti. Yang keempat, Devi Ernawati. Yang kelima, Teresa Aprilia. Dan yang keenam, Delia. Langsung saja, saya akan memaparkan materi mengenai pengertian program pengayaan dan jenis program pengayaan. Yang pertama, pengertian program pengayaan. Program pengayaan adalah salah satu upaya untuk membantu siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM. Berdasarkan hasil PH, pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan sekali, tidak berulang kali, sebagaimana pembelajaran remedial. Dengan memperhatikan prinsip perbedaan individu, kemampuan awal atau kecerdasan kepribadian, bakat potensi minat, motivasi belajar, gaya belajar tersebut, maka program pengayaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau hak anak. Dalam program pengayaan, guru memfasilitasi peserta didik untuk dituntut memperkaya wawasan dan keterampilan serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, program pengayaan dapat diartikan memberikan tambahan atau perluasan pengalaman atau kegiatan peserta didik yang teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum. Selanjutnya, jenis-jenis program pengayaan. Menurut Depdiknas, tahun 2013 halaman 20 sampai dengan halaman 22, ada beberapa jenis program pengayaan. Yang pertama adalah kegiatan eksploratori yang masih terkait dengan KD yang sedang dilaksanakan yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Sajian yang dimaksud contohnya bisa berupa peristiwa sejarah, buku, narasumber, penemuan uji coba yang secara reguler tidak tercakup dalam kurikulum. Yang kedua, keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Dan yang ketiga, pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau pendekatan investigatif atau penelitian ilmiah. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yuli. Kepada saudara Yuli, silahkan. Selanjutnya, ada karakteristik program pengayaan. Menurut Sarip 2013, halaman 440, program pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui ketuntasan belajar dengan memerlukan waktu lebih sedikit daripada teman-teman lainnya. Waktu yang masih tersedia dapat dimanfaatkan peserta didik untuk memperdalam atau memperluas atau juga bisa mengembangkan wawasan mereka hingga mencapai tahapan networking atau jejaring, atau juga bisa disebut pembelajaran kolaboratif dalam pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini seperti mengamati, menanya, menalar, dan mencoba atau melakukan eksperimen dalam proses pembelajaran. Guru juga memfasilitasi peserta didik dengan memberikan berbagai sumber belajar, antara lain perpustakaan,
majalah atau koran, internet, dan lain-lain. Jadi karakteristik program pengayaan ini, program pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui ketuntasan belajar atau KKM yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan program pengayaan. Menurut tim Direktorat Pembina SMP, 2017 halaman 24-30, bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui belajar kelompok dan belajar mandiri. Yang pertama ada belajar kelompok. Belajar kelompok yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu yang diberikan tugas untuk memecahkan permasalahan. Belajar kelompok dapat dilakukan dengan cara membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pembelajaran sekolah atau di luar jam pembelajaran sekolah. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik berupa pemecahan masalah nyata. Selain itu, secara kelompok, peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk. Contoh dari proyek tersebut bisa pembuatan bel listrik. Yang kedua ada belajar mandiri. Belajar mandiri yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati. Di sini juga peserta didik bisa menjadi tutor bagi teman sebaya yang membutuhkan. Peserta didik juga secara mandiri diminta untuk kegiatan permasalahan nyata ataupun tugas proyek yang dilakukan peserta didik secara mandiri jika kegiatan tersebut diminati secara individu. Jadi pelaksanaan program pengayaan ini dapat dilakukan melalui belajar kelompok dan belajar mandiri. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Regina. Kepada Saudari Regina, saya persilahkan. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip program pengayaan. Dalam prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan pada program pengayaan menurut Katrina yang dikutip pada Ibrahim Bafadal tahun 2013, terdapat 3. Yang pertama adalah inovasi. Dari inovasi ini, guru perlu menyesuaikan program yang ditetapkan dengan kekhasan peserta didik, karakteristik kelas, serta lingkungan hidup dan budaya peserta didik. Yang kedua, kegiatan yang memperkaya. Maksudnya di sini adalah dalam menyusun materi dan mendesain pembelajaran pengayaan, kita sebagai calon guru perlu mengembangkan kegiatan yang menyenangkan, membangkitkan minat, yang dapat merangsang pertanyaan dan sumber-sumber yang bervariasi dan memperkaya. Yang ketiga, merencanakan metodologi yang luas dan metode yang lebih bervariasi. Dalam setiap pembelajaran, sebagai calon guru, kita perlu memberikan pembelajaran yang lebih bervariasi atau metode yang lebih bervariasi, yaitu misalnya dengan memberikan proyek, pengembangan minat, dan aktivitas-aktivitas yang menggugah atau dapat menarik perhatian siswa. Lalu menerapkan informasi terbaru dan hasil-hasil penelitian atau kemajuan program pendidikan yang terkini. Lalu tidak hanya itu, yang kedua, tidak hanya menurut Katrina, lalu ada menurut Paslow. Sedangkan menurut Paslow menyarankan bahwa perancangan program pengayaan sangat penting untuk memerhatikan 3 hal. Ada 3 hal juga. Yang pertama adalah keluasan dan kedalaman dari pendekatan yang digunakan.
Yang kedua adalah tempo dan kecepatan dalam membawakan program. Yang ketiga, memerhatikan isi dan tujuan materi yang diberikan. Yang selanjutnya, adalah langkah-langkah program pengayaan. Dalam langkah-langkah program pengayaan tidak terlalu jauh berbeda dengan program pembelajaran remedial. Hanya perbedaannya diawali dengan kegiatan identifikasi, kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Di sini guru tidak perlu menunggu diperolehnya penilaian autentik terhadap kemampuan peserta didik. Apabila melalui observasi dalam proses pembelajaran, peserta didik sudah teridentifikasi memiliki kemampuan yang lebih dari teman lainnya. Hal ini bisa ditandai dengan penguasaan materi yang cepat dan membutuhkan waktu yang lebih singkat dari peserta didik lainnya. Sehingga peserta didik seringkali memiliki waktu sisa yang lebih banyak, dikarenakan cepatnya dia menyelesaikan tugas atau menguasai materi. Disinilah dibutuhkan kepekaan guru dalam merencanakan dan memutuskan untuk melaksanakan program pengayaan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya mengenai pengertian remedial, tujuan dan fungsi remedial akan dipaparkan oleh Devi Ernawati. Kepada Devi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang program remedial, tujuan dan fungsinya. Menurut Masbur tahun 2012, pengajaran remedial atau remedial teaching secara etimologis berasal dari kata remedi yang artinya menyembuhkan, membetulkan, perbaikan, pengulangan, sedangkan teaching adalah mengajar, cara mengajar atau mengajarkan. Jadi pengajaran remedial adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang bersifat menyembuhkan atau perbaikan ke arah pencapaian hasil yang diharapkan. Karena pengajar remedial juga suatu layanan pendidikan atau suatu bentuk program pembelajaran yang dilaksanakan dengan perlakuan khusus yang diberikan guru pada siswa yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam kegiatan belajar mengajar sehingga siswa tersebut mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Program remedial sendiri adalah program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi minimalnya dalam satu kompetensi dasar tertentu. Jadi, pembelajaran remedial merupakan kelanjutan dari pembelajaran reguler di kelas. Perbedaannya hanya terletak pada siswa yang masih memerlukan pembelajaran tambahan. Dengan pembelajaran remedial, siswa yang lambat atau dalam belajar akan dibantu dengan menyiapkan kegiatan belajar dan pengalaman langsung sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa itu sendiri. Remedial merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam satu KD tertentu. Pembelajaran remedial diberikan secara segera setelah hasil penilaian dianalisis oleh guru dan hasil tersebut diberikan pada peserta didik sehingga dapat dipergunakan untuk mengetahui kelemahan dan kesulitannya. Pembelajaran remedial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau hak peserta didik. Dalam pembelajaran remedial, pendidik membantu peserta didik untuk memahami kesulitan belajar yang dihadapi secara mandiri, mengatasi kesulitan dengan memperbaiki sendiri cara belajarnya dan sikap belajarnya yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang optimal. Sekarang selanjutnya tentang tujuan dan fungsi program remedial. Tujuan dari pengajaran remedial khususnya bertujuan agar siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai
prestasi belajar yang diharapkan melalui proses perbaikan. Tujuan pembelajaran remedial adalah untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan memperbaiki prestasi belajarnya. Di sini terdapat fungsi pengajaran remedial, diantaranya ada 5. 1. Fungsi korektif. Fungsi korektif adalah dapat dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Sebelum proses belajar mengajar dimulai, guru membuat perencanaan pembelajaran agar memperoleh hasil yang diharapkan. Dengan demikian, guru dapat mengetahui perbedaan individual siswa yang kesulitan belajar siswa tersebut. Yang kedua, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu memungkinkan guru, siswa, dan pihak lain dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap pribadi siswa. Kepribadian siswa sangat mempengaruhi hasil belajarnya. Oleh karena itu, guru atau pihak lain dapat memahami kepribadian pada diri siswa atau perbedaan pada masing-masing siswa. Yang ketiga, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian yaitu pengajaran remedial dapat membentuk siswa untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya sehingga peluang untuk mencapai hasil lebih baik dan lebih besar. Tuntunan disesuaikan dengan jenis, sifat, dan latar belakang kesulitan siswa tersebut, sehingga termotivasi untuk belajar. Faktor individual siswa itu sendiri dapat dalam memahami suatu bidang studi, maka fungsi penyesuaian ini memungkinkan individual siswa dengan karakter tertentu dapat termotivasi untuk belajar. Dan terakhir yang keempat, fungsi penggayaan. Fungsi penggayaan yaitu dapat memperkaya proses belajar mengajar. Dapat melalui atau terletak dalam segi metode yang diperlukan dalam pengajaran remedial sehingga hasil yang diperoleh lebih banyak, lebih dalam, atau dengan singkat, prestasi belajarnya lebih kaya. Adanya daya dukung, fasilitas teknik, serta sarana penunjang yang diperlukan. Sasaran pokok fungsi ini adalah agar hasil remedial itu lebih sempurna. Dengan diadakannya penggayaan, semakin banyak hasil belajar yang diperoleh dan semakin dalam ilmu yang didapat, maka prestasi belajarnya pun semakin meningkat. Yang terakhir adalah fungsi terapeutik. Fungsi terapeutik yaitu secara langsung ataupun tidak, pengajaran perbaikan dalam memperbaiki atau menyembuhkan kondisi kepribadian yang menyimpang. Penyembuhan ini dapat menunjang penyampaian prestasi belajar dan pencapaian prestasi yang baik dapat mempengaruhi pribadinya. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya mengenai prinsip dan langkah-langkah remedial akan dipaparkan oleh Teresa. Kepada Teresa, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip program remedial. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu yang pertama, adaptif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Yang kedua, ada interaktif. Pembelajaran remedial hendaknya melibatkan keaktifan guru untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didik dan selalu memberikan monitoring dan pengawasan agar mengetahui kemajuan belajar peserta didiknya. Yang ketiga, ada fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Pembelajaran remedial perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penelitian dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, ada pemberian umpan balik sesegera mungkin. Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya
perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari kekeliruan belajar yang berlarut-larut. Yang terakhir, ada pelayanan sepanjang waktu. Pembelajaran remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Yang selanjutnya ada langkah-langkah program remedial. Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2013 halaman 7-12 ada beberapa langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran remedial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi permasalahan pembelajaran. Penting untuk memahami bahwa tidak ada dua individu yang persis sama di dunia ini. Begitu juga penting untuk memahami bahwa peserta didik pun memiliki beragam variasi, baik kemampuan, kepribadian, tipe, dan gaya belajar maupun latar belakang sosial budaya. Oleh karena itu, guru perlu melakukan identifikasi terhadap keseluruhan permasalahan pembelajaran. Yang kedua, ada permasalahan pada strategi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru sebaiknya tidak hanya terpaku pada satu strategi atau metode pembelajaran saja, karena tipe dan gaya belajar peserta didik sangat bervariasi, termasuk juga minat dan bakatnya. Maka, guru perlu mengidentifikasi apakah kesulitan peserta didik dalam menguasai materi disebabkan oleh strategi atau metode belajar yang kurang sesuai. Yang ketiga ada perencanaan. Setelah melakukan identifikasi awal terhadap permasalahan belajar anak, guru telah memperoleh pengetahuan yang utuh tentang peserta didik dan mulai untuk membuat perencanaan. Dengan melihat bentuk kegiatan dan tingkat kesulitan yang dialami peserta didik, guru bisa merencanakan kapan, waktu, dan cara yang tepat untuk melakukan pembelajaran remedial. Yang terakhir ada pelaksanaan. Setelah perencanaan disusun, langkah selanjutnya adalah melaksanakan program pembelajaran remedial. Nah, ada 3 fokus penekanan, yaitu yang pertama, penekanan pada keunikan peserta didik, yang kedua, ada penekanan pada alternatif contoh dan aktivitas terkait materi ajar, yang ketiga, ada penekanan pada strategi atau metode pembelajaran. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya mengenai teknik dan pelaksanaan remedial akan dipaparkan oleh Delia. Kepada Delia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Firdayanti, 1750664. Saya di sini sebagai penyaji terakhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik program remedial dan pelaksanaan program remedial. Teknik pembelajaran remedial bisa diberikan secara individual maupun secara berkelompok. Peserta didik yang mengalami kesulitan pada KD yang sama. Beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran remedial yaitu pembelajaran individual, pemberian tugas, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dan tutor sebaya. Aktivitas guru dalam pembelajaran remedial antara lain memberikan tambahan penjelasan atau contoh menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya, mengkaji ulang pembelajaran yang lalu, menggunakan berbagai jenis media. Setelah peserta didik mendapatkan perbaikan pembelajaran, ia perlu menempuh penilaian. Untuk mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai kompetensi dasar yang diharapkan. Selanjutnya. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan program remedial ada 4. Menurut tim Direktorat Pembinaan SMP 2017 pada halaman 30, pelaksanaan
Pembelajaran remedial disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan peserta didik yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah pemberian bimbingan secara individu. Hal ini dilakukan apabila beberapa anak yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Yang selanjutnya adalah pemberian bimbingan secara kelompok. Hal ini dilakukan apabila dalam pembelajaran klasikal ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang sama. Yang ketiga adalah pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Pembelajaran ulang dilakukan apabila semua peserta didik mengalami kesulitan dengan cara penyederhanaan materi, variasi cara penyajian, pemberian tes, atau pertanyaan yang menarik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat adalah pemanfaatan tutor sebaya, yaitu peserta didik dibantu oleh teman sekelas yang telah mencapai KKM, baik secara individu maupun kelompok. Pembelajaran remedial diakhiri dengan penilaian untuk melihat pencapaian peserta didik pada KD yang diremedial. Pembelajaran remedial pada dasarnya difokuskan pada KD yang belum tuntas dan dapat diberikan berulang-ulang sampai mencapai KKM dengan waktu hingga batas akhir semester. Apabila hingga akhir semester pembelajaran remedial belum bisa membantu peserta didik mencapai KKM, pembelajaran remedial bagi peserta didik tersebut dapat dihentikan. Pendidik tidak boleh memaksakan untuk memberi nilai tuntas kepada peserta didik yang belum mencapai KKM. Terima kasih. Baiklah, mungkin pemaparan materinya sudah selesai. Kepada teman-teman yang lain, apabila ada yang mau ditanyakan mengenai materi program remedial dan program pengayaan, boleh ditanyakan melalui chat atau silakan open mic-nya. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada? Jika tidak ada, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kelompok 7 sampaikan. Kesimpulannya, peserta didik memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Sesuai dengan kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda tersebut, maka permasalahan yang dihadapi peserta didik berbeda-beda pula. Dalam melaksanakan pembelajaran, seorang pendidik perlu tanggap terhadap kesulitan yang dihadapi maupun kelebihan yang dimiliki oleh peserta didik. Apabila dijumpai adanya peserta didik yang tidak mencapai penguasaan kompetensi yang telah ditentukan, maka sekolah melakukan suatu tindakan yaitu pemberian program pembelajaran remedial atau perbaikan jika ada peserta didik yang lebih mudah dan cepat mencapai penguasaan kompetensi minimal yang ditetapkan, maka sekolah perlu memberikan perlakuan khusus berupa program pembelajaran pengayaan. Remedial diperlukan bagi peserta didik yang belum mencapai kemampuan minimal yang ditetapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Pemberian program pembelajaran remedial didasarkan atas latar belakang bahwa pendidik perlu memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Pembelajaran pengayaan merupakan pembelajaran tambahan
dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang memiliki kelebihan sedemikian rupa, sehingga mereka dapat mengoptimalkan perkembangan minat, bakat, dan kecakapannya. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 7 mengenai program remedial dan program pengayaan. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Untuk laporan ke Pak Taufiknya, silahkan open kamera dulu, biar nanti sama Lukman di screenshot juga. Makasih. Sok-sok teman. Udah, Lukman?
Baiklah, kepada rekan-rekan semua, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Semoga ilmu yang telah dibahas tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, 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 dadah. Dadah. Dadah, dadah dulu. Bye. Bye lagi. Gaya pipi. Bonus. Gaya pipi. Hey. Sani eta anak Sani. Anak lanceuk abi. Indungna eueuh. Hari tadi teh yang Juga teh salila corona maneh geus kawin Sani. Boleh hayang kana kamera we tuh. Jauh Maju, udah kan masih tanding. Foto-can ya teman. Foto-can. Kasih kiss bye dong. Geus gung kemana wae can kamasnya. Urang mah teh foto. Tadi Suruh gaya pipi. Asep naheula deh, naheula buru. Iya, speakerna jadi we. Gantengnya Delapan ge Delia. nanti ganteng. Udah beres ya. Beringas Diker tuh hade. ngobrolnya. Diker ngobrolnya ibu-ibu teh. Bet si teh Agung menikah lain mah selamat hari ibu gitu ke arurang teh. ada calon ibu. Oh, nya iya hari ibu. Si Agung oge calon ibu. Engko. Nya mana Agung sakedeng nege transgender.